Halo, kali ini kita akan berbicara masalah jaminan sosial bagi tenaga kerja. Ya, tenaga kerja di sini bukan berarti terus buruh, itu bukan, nggih. Ya, staff juga bisa. Itu. Di sini saya menggunakan PowerPoint yang dibuat oleh senior jenengan yaitu Mas Irfan Aziz dan Mbak Oktaviana Dwi. Ya, terima kasih dan saya mohon izin untuk kedua mahasiswa saya untuk menggunakan presentasi yang sudah kalian buat. Ya, semoga bermanfaat bagi adik-adik tingkat Anda. Jaminan sosial sebagai warga negara Indonesia, salah satu yang menjadi hak kita adalah mendapat jaminan sosial sebagaimana namanya. Jaminan sosial nasional merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan negara untuk menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dengan berlandaskan UUD 45 yang isinya menyatakan bahwa pemerintah harus terlibat dalam menyejahterakan warga negara. Jam Sostek ini adalah jaminan sosial tenaga kerja, kartunya semacam ini adalah salah satu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk satuan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Ya, jadi ini klaimnya ini. Kemudian pasalnya itu pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992. Berikutnya adalah jenis-jenis jaminan sosial. Ya, yang pertama adalah tunjangan tahunan, kemudian jaminan kecelakaan kerja, tunjangan pensiun, jaminan jasa konstruksi, ya, kemudian jaminan kematian. Nah, tunjangan tanggungan atau ahli waris diberikan kepada peserta termasuk dalam urutan prioritas, ya, pasangan atau istri suami, anak, orang tua, cucu, kakek, nenek, saudara kandung atau mertua. Ini tidak semuanya dapat, tapi salah satu, diberikan pada salah satunya sesuai dengan urutan. Kalau suami atau istri sudah tidak ada, ya anaknya kok tidak ada, ya orang tuanya atau cucu dan lain sebagainya. Nah, biasanya sampai ke pasangan atau anak kan gitu. Normalnya semacam itu. Nah, jika tidak ada ahli waris, tunjangan diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh pekerja atau buruh yang bersangkutan. Jadi seumpama dia sebatang kara, ya gitu. Rantau dari mana, kemudian sudah lupa keluarganya. Nah, dia punya teman dekat, ya. Nanti waktu pendaftaran itu pasti kan suruh mengisi ahli waris. Oh, tidak punya siapa-siapa, ya sudah, ini temannya gitu. Nah, jika ada orang yang ditunjuk, maka hanya bantuan pemakaman yang akan dibayar kepada orang yang mengurus pemakaman atau pekerja atau buruh yang bersangkutan. Jadi tidak ada itu pensiunnya dikasihkan ke temannya, itu yang ada. Cuma itu tadi, kalau meninggal, lah itu biaya pemakamannya yang diberikan. Nah, ini jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja atau tunjangan penderita cacat diberikan kepada buruh pekerja yang belum berusia 56 tahun, karena kalau 56 kan pensiun kan. Kemudian yang menderita lumpuh total karena kecelakaan kerja, kelumpuhan tersebut berdasarkan keterangan dokter tentunya. Kemudian iuran JKN bagi peserta penerima upah dikelompokkan dalam 5 kelompok, ya, sesuai dengan resiko. Di sini ada tingkatan resiko sangat rendah 0,24% dari upah per bulan, ya. Kemudian 0,54% untuk yang rendah, sedang 0,89, tinggi 1,27, sangat tinggi 1,74. Ini untuk JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Yang berikutnya tunjangan pensiun. Tunjangan pensiun atau hari tua itu sebenarnya dana simpanan, ya, yang diberikan pada pekerja atau buruh yang sudah berumur 56 tahun. Tapi jika mengikuti ini loh, ya,
mengikuti tunjangan pensiun loh ya. Nah, kalau sudah 56 pensiun baru diberikan. Tuh. Tapi kalau belum pensiun gimana? Ya tidak diberikan. Diberikan nanti kalau sudah pensiun atau keterangan dari perusahaan atau instansi terkait gitu. Aturan mengenai upah pensiun diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Besar iuran jaminan pensiun adalah sebesar 3% dengan ketentuan 2% dari upah ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara. Maksudnya selain ASN ya, aparatur sipil negara gitu ya. Kemudian 1% upah ditanggung oleh peserta itu sendiri. Gitu. Ini perusahaan 2%, 1% dari gajinya. Jaminan jasa konstruksi ini adalah jaminan bagi para pekerja lepas paruh waktu ataupun pekerja borongan di sektor jasa konstruksi yang ditangani kontraktor dalam proyek swasta, APBD, dana internasional maupun APBN, maka akan mendapatkan jaminan sosial. Ya, ini tadi deh ya. Yang wajib ini proyek swasta, APBN dan lain sebagainya. Lah kalau saya mau buat rumah kemudian membayar tukang itu apa termasuk? Ya tidak kan gitu. Tidak wajib maksud saya. Sampai mana tadi? Nah, program ini memiliki landasan hukum berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Strip 196, nomornya ini ya, Kep 196 Men 1999 itu ya. Jadi kalau buruh lepas tetap dapat jaminan jasa konstruksi. Nanti seumpama kalau meninggal karena kecelakaan kerja atau cacat akan dapat santunan dari sini. Santunan ya, bukan terus dapat pensiun, itu enggak. Gitu ya. Jaminan kematian tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan yang sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkannya. Oleh karena itu diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam biaya pemakaman maupun dalam santunan berupa iuran JKM bagi peserta penerima upah yang adalah besarnya 0,3 dari upah sebulan dan seluruhnya dibayar oleh pemberi kerja atau perusahaan. Ya, ini full ya, full dibayari oleh pemberi kerja atau perusahaan. Jaminan untuk TKI. Nah, ini ada juga ya, TKI yang resmi lah ya. Di sini jaminan khusus untuk TKI, para pekerja TKI akan terdaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dan akan mendapatkan jaminan yakni jaminan kecelakaan kerja, kematian dan hari tua. Nah, sebelum penempatan ke negara tujuan, nah ini membayar sebesar 37.500 selama dan setelah penempatan sebesar 332.500 jika ingin diperpanjang. Kemudian perlu membayar iuran sebesar 13.500 per bulannya. Jadi bayar segini ya, waktu penempatan kan belum ke sana toh. Kemudian setelah ditempatkan bayar segini, ini sekali ya. 2 ini sekali saja, kemudian ini bulanannya. Murah ya. 13.500. BPJS ya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tahun 2011 ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial sesuai dengan amanat undang-undang tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ya. Jamsostek melebur jadi BPJS ya. Kemudian Ketenagakerjaan dan Kesehatan tetap meminta untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang memuat JKK tadi, kecelakaan kerja, JKM itu jaminan kematian, JHT jaminan hari tua dengan ketentuan jaminan pensiun mulai 1 Juli 2015. Nah, ini presentasi iuran BPJS Ketenagakerjaan. Presentase ya. JHT hari tua ya. Di sini rate-nya atau ini dari gaji. Maaf, sedang ada azan, saya stop dulu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini adalah presentase iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ini jaminan hari tua,
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kemudian jaminan pensiun. Nah, di sini ada rate atau persentase pembayaran premi itu 3,7% dari gaji pokok itu dibayarkan oleh perusahaan, kemudian 2% dari gaji pokok itu dibayar oleh karyawan itu sendiri. Kemudian ini sesuai dengan yang membayar nih ya, yang baris berikutnya perusahaan karyawan. Nah, kemudian yang kecelakaan kerja itu tergantung rate-nya tadi 1 2 3 4 5. Kalau seumpama Anda adalah atau Anda itu mandor pembuatan apa ya? Pembuatan atau pemasangan kabel bawah laut seumpama gitu. Jenengan yang memandori. Nah, di sini kan terlalu tinggi juga ya, termasuk tinggi juga resikonya. Nah, di sini seumpama di yang 5 gitu 1,74%. Nah, itu Anda dibayari oleh perusahaan 1,74% ya berdasarkan gaji pokoknya juga. Maaf, bukan gaji pokok, keseluruhan gaji ya. Gaji keseluruhan tapi yang tetap gitu kan, biasanya ada honor. Kalau honor perjalanan, nah itu tidak dihitung. Seumpama tunjangan jabatan itu dihitung karena kan setiap bulannya akan menerima. Yang pasti yang diterima bulanan total gitu ya. Kemudian ada JKM. Nah, JKM itu di sini jaminan kematian 0,3% perusahaan yang membayar tiap bulannya. Kemudian jaminan pensiun ini perusahaan bayar 2%, karyawannya 1% dari gaji pokok. Itu oke. Minimumnya adalah tadi dari gaji pokok UMR, gaji bulanan UMR. Kemudian maksimalnya tidak terbatas, gitu oke. Tapi kalau untuk jaminan pensiun maksimalnya yang 8,5 juta. Itu baru yang diperbolehkan BPJS. Kalau lebih dari itu seumpama, kalau lebih dari itu ya berarti nanti silahkan mengikuti asuransi yang lain. Kan banyak sekali asuransi yang benar-benar pure swasta kan, banyak sekali prudensial, asuransinya BCA, BNI itu ada juga. Contoh perhitungannya begini, karyawan A gaji pokoknya 3,3, tunjangan jabatan 150, total kan 3,35750. Nah, perusahaan membayarkan JHT-nya sebesar ini 129, kemudian 70 ribunya diambilkan dari ini dasar perhitungan. Kemudian JKK-nya tadi, JKK itu kan perusahaan 8 ribuan, kemudian kematian juga perusahaan 10 ribu, kemudian JP atau jaminan pensiun 70 ribu, kemudian karyawannya itu membayar 35 ribu. Gitu oke. Jadi seumpama Pak ini karyawan A itu dipotong gajinya itu dari sini 35.000 sekian, kemudian 70.000 sekian itu dipotong ini oke. Nah, tapi ada beberapa kalau di perusahaan-perusahaan itu berdasarkan gaji pokok ada. Nah, kan ada pertanyaan nanti ya. Seumpama begini. Ini total yang dibayarkan itu adalah seumpama yang kecelakaan kerja pun. Nah, di sini sebesar 8.000. Nah, terus yang disetor ke BPJS 8.000 pas ini. Nah, ya tidak. Ya berdasarkan berdasarkan premi yang harus dibayarkan. Seumpama gini, premi yang harus dibayarkan itu 8.000. Nah, berarti yang disetorkan BPJS 8.000. Itu tidak semuanya disetorkan BPJS, enggak. Itu nggih. Jadi ini kan sesuai dengan gaji. Jadi seumpama kelasnya kelas 1 ternyata cuma 8.000 itu. Ya yang dibayarkan 8.000 itu. Itu seumpama mau VIP itu atau yang lebih baik lah kastanya di asuransi itu seumpama 20.000. Nah, berarti ya kalau prosentasenya kok 25.000, nanti yang dibayarkan cuma 20.000-nya itu ke BPJS gitu. Jadi tidak serta-merta ini. Ini kan cuma ini kalau 8.414 ini
ada di level mana sih gitu, ada di kelas mana sih gitu, oke. Jadi diikutkan kelasnya itu. Ini lebih konkretnya sebentar, ini gaji karyawan B sama tadi. Sebentar ya. Oh, ini belum saya maximize, maaf lupa. Oke. Nah, di sini persentase iuran BPJS Kesehatan. Nah, ini sekarang yang kesehatan. Perusahaan itu nanggung 4%, sedangkan karyawannya 1%, ya. Nah, ini maksimumnya itu 8 juta pendapatannya. Kalau kurang dari 8 juta ya silahkan cari asuransi kesehatan yang lain. Itu oke. Nah, di sini contohnya gini. Ini kan dari gaji pokok, jabatan, kemudian totalnya. Ini total pokok dan jabatan, kemudian ditanggung perusahaan sekian, karyawan sekian. Nah, di sini ya. Coba kita lihat di sini kalau digabungkan perusahaan dan karyawan itu kan sekitar Rp175.000. Nah, Rp175.000 itu BPJS kelas berapa? Nah, di sini ya. Ini. Kelas 1 tarifnya Rp160.000. Nah, berarti karyawan A ini BPJS kesehatannya ada di kelas 1. Yang dibayarkan berapa ya ini? 60.000. 160.000 ke BPJS-nya. Gitu. Jadi nanti prosentasenya ya seberapa persen dan berapa persen, 1/2 tadi toh. Coba kita lihat. Nah, ini kan 1/4 ya. Perusahaannya 4, karyawannya 1. Jadi nominal ini ya, BPJS Kesehatan ini hanya untuk menentukan kelasnya saja. Oke. Kalau yang karyawan B ini sekitar malah tinggi banget ini ya. Sekitar 400 ribuan. Nah, itu ya sudah ya kelas 1. Itu jelas. Tapi kan ini 10 juta. Nah, tidak boleh ya, karena maksimumnya 8 juta. Tadi saya ralat, tadi saya bilang kelas 1, yang B ini enggak ya. Jadi ini tidak boleh masuk ke BPJS karena maksimum yang boleh ikut asuransi di BPJS hanya yang berpendapatan 8 juta maksimalnya. Silakan Anda, kalau yang karyawan B silahkan cari asuransi yang lain. Itu nggih. Yang lain kan yang lebih mahal kan banyak. Nah, di sini kemudian lagi apa ya? Nah, di sini kalau Anda dapat upgrade ke pelayanan di samping itu saat ingin menempatkan ruang inap yang lebih privasi, Anda dapat upgrade ke pelayanan VIP. Nah, ini bisa. Seumpama ini kan kelas 1. Kelas 1 itu kalau di rumah sakit Tentara Magelang itu kelas 1 itu satu ruangan ada 2 bed ya, jadi dihuni 2 pasien. Kalau yang satu ruangan 1 pasien itu yang VIP. Nah, kalau Anda kepengen naik ke VIP, nah berarti nanti hitung-hitungannya yang dibayarkan BPJS berapa, kemudian kurangnya berapa. Nah, kurangnya yang jenengan tombok sendiri, bisa semacam itu bisa. Wah, saya nggak puas kalau cuma VIP, yang VVIP. VVIP itu satu ruangan ada 2 bed, yang satu untuk pasien, yang satu untuk nunggui. Ada ruang tamunya, ada dapur bersihnya. Nah, itu seperti hotel lah. Nah, ini bisa juga Anda ke VVIP, nanti hitung-hitungan belakang. Oh, ini kurangnya sekian, silakan bayar sendiri cash lah, gitu. Biasanya seperti itu. Fasilitas kelas 2. Nah, ini sebelum naik itu 110.000. Nah, sekarang 110.000 ya. Pasti dulu sebelum naik menjadi 110.000 itu 51.000 ya. Dulu kan kalau yang kelas 1 kalau tidak salah 80.000. Itu tahun 2000, sekitar tahun 2014-an lah, saya masih bayar 80.000. Tapi akhirnya naik itu jadi 100 berapa ribu gitu ya. 160.000, 2 kali lipatnya. Itu. Nah, ini 2019 naik menjadi 110.000 yang tadinya 51.000. Itu ya. Tetapi kalau yang kelas 3 kayaknya nggak naik. Oh, naik ternyata.
ya. Tahun 2019 itu menjadi 42.000 yang awalnya 25.500 gitu nggih. Nah, ini contoh penggunaan BPJS. Ini ada Agus ya, karyawan kontrak di PT Gravetekindo Cipta Prima Cikarang ya. Ini yang bertugas sebagai operator mesin pengepak mengalami kecelakaan kerja pada awal 2014 yang mengakibatkan kehilangan tangan kanannya. Agus mendapatkan perlindungan kuratif melalui program jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Nah, ini seumpama staff itu nggak pakai ini ya, biasanya nggak diikutkan gitu ya, karena kan kecelakaan kerjanya apa itu, mungkin ya kesandung meja gitu. Kalau yang ini bener-bener untuk orang lapangan ya. Nah, BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Cikarang mengikutkan Agus dalam program Return to Work dengan persetujuan Gravitek ya. Jadi disetujui Gravitek, manajer kasus KKPAK Cikarang ya, kecelakaan kerja Cikarang ya, secara rutin mendorong proses rehabilitasi Agus untuk mengembalikan kemampuan fisik dan mentalnya. Manajer khusus kecelakaan kerja di PAK Cikarang itu memberikan motivasi, membimbing, kemudian melatih tangan kirinya agar tetap bisa beraktivitas. Kemudian setelah 3 bulan proses rehabilitasi, Agus bekerja di PT tersebut kembali lagi dengan posisi yang berbeda, itu staf bagian administrasi atau HRD. Nah, gitu dipindahkan gitu, karena kan tidak memungkinkan di unit yang sama itu. Oke. Baik, terima kasih. Cukup sekian untuk presentasi tentang jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan pensiun kali ini, dan semoga bisa menjadi gambaran Anda nanti kalau bekerja atau menjadi juragan ya, menjadi juragan kemudian mempekerjakan orang lain, sehingga tidak berpotensi untuk melanggar hukum atau mengurangi hak-hak karyawan Anda nantinya. Oke, semoga bermanfaat.